Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak kirim rekaman suara saja, tidak mengirim video, tapi Bapak akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan ya. Minggu kemarin terkendala karena mati lampu dan sinyal SL Bapak juga kurang baik di sini. Bapak juga mencoba kemarin, ternyata masih belum bisa. Nah, Bapak mengirimkan rekaman suara saja. Oke, kita akan belajar tentang Utsman bin Affan. Ya, silakan kalian buka halaman 11. Kemarin kita langsung latihan itu. Bapak akan terangkan lagi halaman 11. Eh, tentang Utsman bin Affan. Di situ ada rangkuman, ya. Bapak akan jelaskan dulu. Jadi, Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab, ya. Yang pertama khalifah pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ya. Lalu yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Oke. Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang masa baktinya untuk Islam atau jabatannya sebagai khalifah cukup lama, ya. Sudah cukup lama. Ia menjadi khalifah sekitar 18 atau 15 tahun lamanya, seperti itu. Sedangkan Abu Bakar 2,5 tahun, seperti itu. Ali cuma sampai 3 tahun. Oke. Utsman bin Affan ini berasal dari kabilah Bani Umayyah. Jadi di dalam Arab itu sama seperti orang Medan, ya. Orang Medan itu ada namanya suku, kesukuannya, ada marga. Orang Arab juga ada marga, tapi dia bukan disebut marga, tapi Bani atau keturunan. Jadi nenek moyang Utsman bin Affan ini adalah Umayyah, ya, Umayyah. Jadi disebut Bani Bani Umayyah. Oke, jadi nama lengkap Utsman bin Affan ini adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah. Nah, Umayyah inilah menjadi marganya. Jadi Utsman bin Affan dari kabilah Bani Umayyah. Nah, bin Abu Syam. Siapa Abu Syam? Abu Syam ini adalah marga yang paling besarnya. Nah, Abu Syami ini Quraisy yang kita kenal dengan suku Quraisy. Quraisy itu adalah marga paling besar. Setelah Quraisy ada anak-anaknya, salah satunya Umayyah. Nah, Utsman bin Affan ini jadi marga pecahan dari Quraisy, yaitu marga atau Bani Bani Umayyah. Sedangkan Nabi Muhammad itu bukan dari Bani Umayyah. Abu Bakar bukan dari Bani Umayyah. Oke. Tapi sama, mereka semua tetap dari Bani Quraisy. Jadi Bani Quraisy itu Bani yang paling besar, lalu di bawah Bani Quraisy itu ada namanya Bani Umayyah. Nah, neneknya Utsman bin Affan itu Umayyah. Jadi dikenal Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Kenapa orang Arab harus ada bani-bani seperti itu atau marga-marga seperti itu? Orang Arab itu sangat memperhatikan silsilah, ya. Jadi jangankan silsilah 4 atau 5 nenek ke atas, dia bisa sampai mengingat silsilah itu sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad saja silsilahnya bisa diurutkan sampai Nabi Nabi Adam. Sedangkan kalau orang Indonesia tidak terbiasa untuk mengingat ini silsilah. Maka ini keunggulan dari orang Arab. Fungsinya apa? Agar tidak terjadi perkawinan sedarah. Seperti itu. Jadi atau bisa untuk memperluas keluarga. Jadi silsilah itu penting. Coba kalau yang di sini orang Medan kan, maka itu begitu pentingnya silsilah. Orang Palembang asli kan kayak
kemas, nyimas, itu kan berarti dia itu sangat mementingkan silsilah. Nah, jadi orang Arab, apalagi orang Arab itu sangat penting silsilah itu, bahkan dia bisa mengingat sampai 15 kakek ke atas. Ya, bayangkan saja, saya kalau bapak 3 kakek ke atas saja sudah lupa namanya. Oke. Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Nah, apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun itu artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Kenapa dia termasuk as-sabiqunal awwalun? Karena saat Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi nabi dan rasul, hanya beberapa orang yang mempercayainya, yaitu istri Nabi dan sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar punya sahabat lagi. Siapa itu? Utsman bin Affan. Abu Bakar tadi bersahabat dengan Nabi dan bersahabat dengan Utsman bin Affan. Nabi Muhammad menjadi nabi, Abu Bakar mengikuti Nabi Muhammad. Lalu dia merasa punya sahabat, diajaklah sahabatnya. Siapa? Utsman bin Affan. Ya, kalau misalnya bahasa Palembangnya itu seperti ini. Eh, kita ilustrasikan aja. Jadi bapak punya kawan kan, bapak ini punya kawan ternyata nabi, misalnya seperti itu. Lalu bapak punya kawan lagi, bapak aja lah kawan bapak, misalnya namanya David, kawan bapak itu Nabi Muhammad itu kawan bapak misalnya. Nabi Muhammad mengatakan saya seorang nabi, bapak percaya karena sahabat bapak. Lalu bapak merasa punya kawan David, karena bapak kasihan dengan David, lalu bapak ingin David masuk itu di jalan yang benar, bapak ajaklah, ayo Bet, kita memeluk agama Islam. Begitupun Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan, karena Abu Bakar tahu Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Alangkah sayangnya Utsman bin Affan ditinggalkan, tidak diajak masuk Islam. Maka Utsman bin Affan masuk Islam. Kenapa Utsman bin Affan bisa masuk Islam di awal-awal Islam ada? Karena hati Utsman bin Affan adalah hati orang-orang yang jernih, bukan hati orang yang dengki, orang yang sering berbuat salah, bukan. Utsman bin Affan itu punya sifat pemalu, ya. Apa itu sifat pemalu? Ya, sifat yang tahu kan pemalu, Bapak sulit menjelaskan arti sifat pemalu, tapi eh, malu itu tidak ingin dilihat orang lain. Nah, itulah sifat pemalu, itu tidak ingin dilihat orang lain. Bayangkan kalau misalnya kalian punya sifat pemalu, ingin ingin jajan di warung, anak-anak ingin jajan di warung, misalnya eh, siapa di sini perempuan ingin jajan di warung. Ternyata di warung itu banyak anak laki-laki. Kan biasanya anak perempuan jadi ini enggan atau mengurungkan niatnya untuk jajan di warung itu karena ada anak laki-laki. Kenapa? Karena ada sifat pemalu. Nah, itulah sifat pemalu. Oke. Apa itu? Lalu selain sifat pemalu, Nabi itu Utsman bin Affan itu adalah punya sifat pemurah. Apa pemurah itu? Suka memberi, suka menolong. Itulah jadi dua sifat ini adalah sifat orang-orang yang suci. Maka karena kesucian hati Utsman bin Affan, lalu mendengarkan ajakan dari Abu Bakar, Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Itulah kemuliaan Utsman bin Affan. Lalu um, Utsman bin Affan itu ada beberapa peristiwa yang dialami selama hidupnya, ya. Ada peristiwa fitnah. Apa itu peristiwa fitnah? Jadi beda kalau misalnya ada ada kata-kata seperti ini, al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di sini bukan artinya mengatakan yang tidak sebenarnya, bukan. Fitnah di dalam bahasa Arab itu artinya malapetaka. Beda ya. Al fitnatu asaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka fitnah orang Indonesia dengan fitnah orang Arab itu beda maksudnya. Kalau orang Indonesia, arti fitnah itu adalah ngatoi wong, tidak sesuai dengan kenyataannya.
Nah, itu fitnah. Misalnya orang-orang ini mengatakan Pak Abdallah ganteng, itu fitnah karena Pak Abdallah itu biasa-biasa saja. Nah, tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-fitnah atau fitan itu artinya malapetaka, bala. Maka wajar al-fitnatu asadu minal qatl. Bala itu lebih 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 parah daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan itu biasanya terjadi hanya satu dua orang saja. Tapi kalau bala itu biasanya untuk semua orang. Contohnya itu fitnah akhir zaman. Apa itu artinya fitnah akhir zaman? Itu bala akhir zaman atau kejadian yang tidak mengenakkan di akhir zaman. Contohnya terbitnya matahari dari barat. Itu kan semua orang mengalaminya. Maka fitnah itu adalah suatu keadaan atau kejadian yang berupa malapetaka. Nah, nomor 4 halaman 11 ada di rangkuman itu. Peristiwa fitnah disebabkan oleh hal-hal berikut. Maksudnya apa ini? Ada kejadian-kejadian Utsman bin Affan itu membuat suatu keputusan yang salah, ya, yang mengakibatkan bala di kemudian harinya. Yang pertama apa? Utsman bin Affan mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarganya Bani Umayyah. Jadi di akhir hidup Utsman bin Affan itu dibunuh. Itu fitnah untuk Utsman bin Affan dan umat Islam. Kenapa? Karena khalifah dibunuh. Nah, itu adalah suatu bala untuk umat Islam. Kenapa bisa dibunuh? Karena sebabnya seperti ini. Satu, Utsman bin Affan ini ketika menjadi khalifah, dia mengangkat pejabat-pejabat di sekelilingnya, gubernur-gubernur dari kalangan Bani Umayyah, dari keluarganya sendiri. Yang ketiga, hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hasim dalam pemerintahan Islam. Jadi, orang-orang keluarga Nabi, Bani Hashim, nah jadi kakeknya Nabi Muhammad itu namanya Hashim. Ya, Bani Hashim itu adalah keluarga Nabi yang kakeknya itu satu dari Hashim namanya, ya. Dan kaum Ansor, siapa itu kaum Ansor? Kaum Ansor itu orang-orang Madinah yang menyambut orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah, rombongan Nabi Muhammad itu pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang-orang yang sudah yang asli Madinah itu disebut kaum Ansor. Nah, itu kaum yang kata dalam Al-Qur'an itu dijanjikan masuk surga, ya, yang biasanya di zaman Nabi Muhammad, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab itu memiliki peranan penting dalam Islam, dalam kekhalifahan. Oleh karena Utsman bin Affan suka mengangkat keluarganya menjadi pejabat, maka kaum Ansor yaitu orang-orang Madinah asli dan Bani Hasim yaitu keluarga dekatnya Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan jabatan atau wewenang yang besar. Nah, sedangkan mereka dua dua kelompok tadi adalah dua kelompok yang sangat penting dalam dunia Islam. Selanjutnya, kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan membuatnya tidak bisa bersikap tegas. Nah, ini dampak negatif dari ini tadi. Utsman bin Affan itu orangnya kurang tegas, ya, terlalu mendengarkan masukan dari orang sekelilingnya. Siapa itu orang sekelilingnya? Ya, dari Bani Umayyah tadi. Lalu pembuangan Abu Zar Al-Ghifari telah pembuangan Abu Zar Al-Ghifari telah mengakibatkan kemarahan kaum muslimin. Abu Zar Al-Ghifari itu kalau tidak salah adalah gubernur di Mesir. Lalu diberhentikan. Lalu diganti dengan keluarganya Utsman bin Affan. Lalu Abu Zar Al-Ghifari itu disuruh pergi seperti itu. Maka umat Islam merasa marah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kaum munafik yang dipimpin Abdullah bin As menyebarkan hasutan kepada kalangan kaum muslimin. Nah, disinilah orang-orang munafik Abdullah bin Sabah inilah yang kelak membunuh
Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itulah sisi negatif dari Utsman bin Affan. Oke, pada tahun 656 Masehi terjadi pemberontakan di Mesir. Mereka menuntut agar gubernur Mesir diganti. Selain itu, mereka juga meminta Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Hakim kepada mereka. Hal itu tidak bisa disetujui oleh Utsman bin Affan. Pada tanggal 17 Juni 656 mereka memasuki rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Inilah pembunuhan atau fitnah atau bala bagi kaum muslimin. Seorang khalifah dibunuh oleh sesama orang-orang Islam. Lalu yang keenam, Utsman bin Affan meninggal dalam usia 82 tahun. Ia memerintah selama 12 tahun. Oke, jadi Abu Bakar memerintah selama 2,5 tahun. Umar memerintah kurang lebih 10 tahun. Utsman bin Affan 12 tahun. Ali bin Abi Thalib itu tidak salah 3 tahun. Nah, maka Utsman bin Affan adalah khalifah terlama yang dimiliki oleh khalifah yang cukup panjang masa jabatannya. Lalu yang ketujuh, terbunuhnya Utsman bin Affan menimbulkan beberapa akibat, yaitu bangkitnya kembali semangat kesukuan Arab, pecahnya kesatuan umat Islam, pusat pemerintahan bergeser dari Madinah ke Damaskus, gerakan perluasan wilayah Islam mengalami kemunduran, pecahnya perang saudara yang turun-temurun dalam Islam. Nah, inilah fitnah. Fitnah itu adalah bala bagi umat Islam. Itu rangkuman tentang Utsman bin Affan. Kemarin juga kita sudah mengerjakan latihan halaman 13 sampai 14, 1 sampai 10. Ada yang sudah Bapak koreksi. Buka halaman 19, kita mendalami dulu tentang sifat Utsman bin Affan. Lihat mulahazah, amatilah gambar-gambar berikut ini. Ada 2 gambar di sana. Yang pertama ada orang yang bersal, kayaknya itu orang Arab ya. Ada peti-peti, ada kayak kain-kain. Ini kayaknya pedagang ya. Lalu ada anak kecil pakai pecil sedang membaca buku. Itu menggambarkan ya orang Arab itu menulis atau menulis ini. Anak kecil menulis ya. Jadi menggambarkan kerjaan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah seorang pedagang, dan di zaman Utsman bin Affan jugalah Al-Qur'an ditulis. Yang selama ini cuma dihafal, oleh inisiatif Utsman bin Affan Al-Quran ditulis, dicetak besar-besaran, lalu dikirimkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Oke. Tafakuh, mari memahami, halaman 19. Pada pelajaran 1, kalian telah mempelajari tentang Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Tentu kalian sudah memahami bahwa Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya raya. Serta setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah dari hasil musyawarah para sahabat saat itu. Banyak jasa yang diperjuangkan beliau untuk Islam, seperti membukukan ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan mushaf. Nah, apa itu mushaf? Mushaf itu artinya kumpulan dari lembar-lembaran. Itu artinya mushaf. Ya, jadi mushaf itu artinya kumpulan dari bermacam-macam lembaran. Jadi disebut mushaf. Tapi kalau itu satu lembar disebut suhuf, ya. Misalnya kalau kalian menemukan robean Al-Qur'an satu lembar, itu bukan mushaf, itu suhuf, artinya lembaran Al-Qur'an, ya. Nabi Ibrahim itu tidak mendapatkan kitab, ya, tidak ada kitab seperti Nabi Muhammad Al-Quran, seperti Nabi Isa Injil. Nabi Ibrahim itu mendapatkan suhuf. Suhuf itu adalah lembaran perintah atau wahyu dari Allah yang tidak tergabung menjadi satu, menjadi mushaf. Oke, di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran tadi yang tadinya suhuf-suhuf, ya, suhuf itu lembar-lembaran di atas pelepah kurma, di atas tulang benulang, di atas kayu.
di atas kulit, di atas daun-daun yang tadinya ditulis berupa suhuf-suhuf atau lembar-lembaran saja, digabungkan, disatukan, diperintahkan untuk menulis di atas kertas semua, dari juz 1 dari Al-Fatihah sampai juz 30 surat An-Nas, digabungkan 30 juz menjadi mushaf. Mushaf itu jamaknya. Oke, lalu kita dapat mencontohkan akhlak Utsman bin Affan seperti rasa pemalu, pemurah, dan rela berkorban demi agama Islam. Dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Halaman 19, 1a. Rasa malu. Tidak seorang pun di antara sahabat Nabi Muhammad yang memiliki rasa malu seperti Utsman bin Affan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidakkah engkau malu pada seorang laki-laki di mana malaikat pun sangat malu padanya?" Oke. Utsman bin Affan ini memiliki rasa malu, sudah Bapak terangkan tadi, kayak seorang gadis yang tidak pernah bertemu dengan orang lain, khususnya laki-laki, ya, lalu dia disuruh keluar rumah, maka dia itu memiliki rasa malu, ya. Kenapa? Sebab Utsman bin Affan memiliki rasa malu. Kenapa malaikat pun malu terhadap Utsman bin Affan? Sebabnya karena Utsman bin Affan sangat menjaga pandangannya, ya, baik dengan baik ada banyak orang atau sendirian. Sampai seperti apa menjaga pandangannya? Tidak melihat hal-hal yang dilarang Allah, bahkan hal-hal yang mubah atau yang boleh. Salah satunya kemaluannya Utsman bin Affan pun tidak pernah dilihatnya. Bayangkan seorang yang sangat menjaga pandangannya sendiri. Oke, malaikat pun malu terhadapnya. Itulah begitu malunya, begitu sangat menjaga pandangan Utsman bin Affan. Oke, yang kedua, pemurah. Utsman bin Affan mempunyai sifat pemurah, ya. Artinya suka menolong, suka berbagi, suka memberi. Nah, itu sifat pemurah dalam diri Utsman bin Affan. Oke, dua dulu tentang sifat Utsman bin Affan. Sekarang tugasnya dari yang Bapak terangkan tadi, silakan kalian rangkum, ya. Cukup sekitar setengah halaman buku tulis biasa, setengah halaman saja. Kalian rangkum apa yang kalian dengarkan dan apa yang kalian ingat, ya. Saat kalian merangkum, jangan mendengarkan rekaman suara Bapak lagi. Sudah tidak mendengarkan rekaman suara Bapak lagi. Oke? Barang siapa yang masih merangkum dengan mendengarkan rekaman suara Bapak lagi, ya, mungkin Bapak nilainya bagus, tapi jadi sisi Allah tidak fair atau tidak jujur. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.